Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Dedi, dan saya ucapkan selamat dulu karena bikin buku itu bagi saya pekerjaan yang paling susah. Jadi harus dihormati dan harus diprioritaskan. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tidak pantas ini untuk mau pembicara utama segala macam. Dan saya belum sempat untuk membuat presentasi karena habis untuk membaca bukunya. Jadi tapi beberapa sudah saya catatkan. Kebetulan baru kembali dari Bojonegoro. Jadi semalam ada acara di Bojonegoro dan ada oleh-oleh gitu untuk saya terutama dan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi pada acara di Bojonegoro semalam itu saya bertemu dengan Mbah Harjo namanya. Dia sesepuhnya suku Samin lah ya, yang tinggal di perbatasan Bojonegoro dengan Nganjuk. Dia sambutannya dalam bahasa Jawa. Ya saya mungkin hanya ada diterjemahkan juga oleh Profesor Taat dari Erlangga yang kebetulan duduk dengan saya. Itu mengajarkan tentang integriti itu. Jadi kalau saya boleh bagi, integriti itu integriti perseorangan, integriti agensi, dan integriti masyarakat. Ya pagi ini saya juga belajar banyak karena dulu saya hampir setiap hari lewat sini. Rumah saya di Kebon Baru Tebet sana, kantor di Salemba, jadi lewat Matraman, Jatinegara, Kampung Melayu, kemudian ke arah Kampung Melayu Besar sana atau Hiriah, belok kiri Kebon Baru. Banyak sekali pembelajaran dari semalam dan pagi ini. Jadi Pak Mbah Harjo ini ditanya oleh peserta apa sih ciri-ciri warga Samin itu. Nah dia bercerita tentang pengalaman kaum Samin ini waktu zaman Belanda. Pokoknya Belanda tidak mampu menghadapi masyarakat Samin ini, pokoknya patah arang deh. Keluh lidah orang Belanda itu, mau marah nggak bisa, mau senyum juga tidak bisa. Sehingga pemimpin Samin itu diasingkan ke Sumatera Barat supaya warganya itu tidak balelo-balelo lagi dengan Belanda. Salah satu balelonya tidak mau bayar pajak ke pemerintahan penjajah itu. Tapi konsistennya warga Samin, dia tidak membayar pajak, dia pun tidak mau menerima alokasi anggaran dari penjajah. Jadi, ini salah satu elemen dari integriti itu. Ternyata dengan diasingkannya pemimpin kaum Samin ini, tetap saja tindakan-tindakan kaum Samin tanpa pemimpinnya seperti biasa, tidak berubah. Nah ini karena apa? Integritinya sudah ada pada level masyarakat. Jadi pulau integritasnya itu sudah terbentuk. Jadi pulau integritas dari warga Samin. Apa contoh-contoh pulau integritas dari warga Samin itu? Yang pertama, dia hidup tidak pernah merusak lingkungan, karena dia menganggap, ya ini tapi bahasa kita ya, Pak Mbah Harjonya nggak bilang seperti yang saya katakan, tapi dia mengatakan kira-kira bahwa warga itu merupakan bagian dari ekosistem. Ya, lingkungan harus dijaga agar tetap harmoni, karena kita hidup harus berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Termasuk dia katakan
di antara sesama manusia tidak boleh tindakan kita merugikan orang lain. Luar biasa. Kemudian yang kedua, harus jujur. Di buku ini juga kejujuran itu salah satu nilai yang mencuat, baik yang diutarakan oleh penulis di dalam novelnya Pak Deddy ataupun oleh yang membuat kata pengantar, yakni Mas Bambang Wijoyanto dan satunya lagi siapa Pak? Atas pendidikan kita di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Itu integritas, jujur, ya, tidak boleh pragmatis, ya. Kemudian menegakkan kebenaran. Elemen ketiga yang Mbah Harjo katakan tentang integritas itu adalah jangan sesekali mengambil yang bukan haknya. Jadi kalau ada warga Samin menemukan uang atau menemukan cincin emas di jalan, itu langsung diumumkan gitu. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ya, jadi saya ingat kawan saya orang Sri Lanka, namanya Fernando Nima. Waktu saya sekolah di Amerika, kami jalan-jalan dari Nashville, tempat kampus kami, ke Atlanta di Georgia, tempat Jimmy Carter. Di jalan dia menemukan segepok uang dolar. Saya bilang, kan ini kan bukan hak kamu, jangan diambil, laporin ke polisi. Alah, katanya pasti gak ketemu orang yang punya uang juga ini. Ya udahlah, saya ambil aja gitu. Ini bedanya si Fernando kawan saya dengan warga Samin yang seolah-olah hidupnya lugu. Kalau orang kita, lugu bener nih warga Samin, gitu. Lugu dalam artian nggak keren gitu. Jadi ada masalah di masyarakat kita juga. Justru yang menegakkan integritas dianggap aneh. Kemudian ini juga yang saya kagum dari masyarakat Samin, yang kuat memperkokoh yang lemah. Jadi yang kuat bukan mengakali yang lemah atau mengerjai yang lemah, dan yang lemah tidak memusuhi yang kuat. Jadi dia tidak merasa yang kuat itu musuh saya, yang kuat itu bukan bagian dari saya, it's not us gitu. Tidak. Jadi yang kuat merasa terlindungi juga, yang lemah terlindungi juga dari yang kuat itu. Jadi sebetulnya saya ngobrol-ngobrol sama Profesor Taat itu yang dari Surabaya, dia bilang ini Mas Faisal, barangkali yang kita sebut sebagai nilai-nilai luhur yang termaktub di dalam Pancasila itu. Jadi memang digali dari kearifan-kearifan lokal. Kemudian yang terakhir terkait dengan warga Samin ini, seia sekata antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan itulah yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya seias dengan apa yang dikatakannya. Ada satu lagi, mohon maaf, tadi saya lupa. Oke, ya itu kira-kira seia sekata antara yang diucapkan dengan perbuatan. Dalam konteks
Character integrity atau karakter yang berintegritas. Apa-apa yang saya dengar tentang warga Samin ini adalah integritas komunal. Integritas komunal terbentuk dari integritas pribadi-pribadi yang didorong oleh integritas pemimpin-pemimpinnya. Jadi integritas komunal itu akan mudah merembes luar biasa peranan pemimpinnya. Tapi terinternalisasi menjadi integritas komunal itu tadi. Tapi ya misalnya kisah nabi-nabi, rasul-rasul, dan yang terakhir Rasulullah SAW itu ajaran-ajaran agama Islam bukan karena ajarannya, tapi pertama kali karena integritas dari pembawa risalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yang di dalam konteks Nabi Muhammad itu integritasnya tercermin dari 3 ciri: sidik, selalu benar, amanah, dan patona. Jadi di dalam ajaran agama juga sudah sebetulnya bukan sesuatu yang sesuatu yang baru itu bagi kita. Sejak, kalau nggak salah, sejak kelas 1 SD guru agama kita selalu mengatakan seperti itu. Ajaran agama lain juga seperti itu. Ya, kepercayaan lain juga seperti itu. Ajaran Gandhi misalnya, ya, selalu mengatakan seperti itu. Jangan mengambil yang yang bukan hak. Kemudian apalagi integritas dari ajaran Gandhi itu tidak pernah menempuh cara-cara kekerasan. Jadi Samin ini sebetulnya mirip dengan Gandhi. Tidak menempuh cara-cara kekerasan, tapi kalau melakukan, dia tidak sepakat dengan pemimpinnya, melakukan civil disobedient, melakukan civil disobedient itu pembangkangan sosial. Dengan itu apa, Chan? Tidak bayar pajak. Coba bayangkan kalau Republik Indonesia ini ada gerakan tidak membayar pajak. Ini karena deadline-nya 31 Maret. Coba negara ini tidak bisa beroperasi akibat adanya civil disobedience. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, berbeda sekali integritas di dalam diri kita, integritas dalam konteks pribadi-pribadi dengan integritas seorang pemimpin. Jadi pribadi kita dituntut untuk berintegritas, tapi seorang pemimpin lebih dituntut lagi berintegritas. Karena apa? Pertama, tanggung jawabnya besar. Kedua, dia punya pengikut. Dia jadi suri toladan. Kalau orang biasa, orang yang tinggal di hutan, ya integritasnya barangkali seperti tadi saya katakan, dengan komunitas sesama binatang dan ekosistem. Seorang Tarzan pun, seseorang yang sendiri tinggal di hutan pun harus berintegritas. Apatah lagi di dalam masyarakat, apatah lagi pemimpinnya.